Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pecah Bual episode 1 pada materi agenda 3. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Akan ada 3 point of view yang akan saya bahas pada agenda ini. Yang pertama adalah manajemen ASN, kedua pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government atau WOG. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS atau pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Ada 3 fungsi dan tugas ASN. Pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ada 6 hak yang diberikan kepada PNS, yaitu gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan hukum. Sedangkan hak P3K ada 5, yaitu gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan hukum. Sedangkan hak P3K ada 5, yaitu gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Perlu kita ketahui ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. 1. Partisipatif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. 9. Berkeadilan. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Dalam pengertian ini, WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Best practice penerapan WOG. 1. Cara kerja yang baru. Adanya keahlian yang melekat pada SDM untuk mengikuti perubahan yang mungkin terjadi. 2. Akuntabilitas dan insentif. Akuntabilitas dalam pembagian outcome dan pelaporan antar sektor. Dan ada insentif baik dalam bentuk reward dan pengakuan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi agenda 3 kali ini. Sampai ketemu di podcast Pecah Bual episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.